Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 paralel E akan mempresentasikan mengenai definisi, fungsi, dan prinsip kerja dari alat grinder atau impactor beserta jenisnya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Arni Masita Dinda, NPM 20180. Saya Yasmina Nurrahmawati, NPM 20181. Saya Muhammad Iqbal, NPM 20182. Baik, grinding sendiri adalah proses pengurangan ukuran partikel bahan olahan dari bentuk besar atau kasar yang diubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, berdasarkan cara kerja dan ukuran produk sendiri, dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada crusher, grinder, ultrafine grinder, dan cutting machine. Next. Jenis-jenis dari alat grinder sendiri ada 4. Yang pertama ada hammer mills dan impactor, kedua rolling compression mills, dan ketiga attrition mills, dan terakhir ada tumbling mills. Baik, yang pertama ada hammer mills. Hammer mill sendiri merupakan alat penghancur yang mempunyai rotor yang dapat berputar dan mempunyai alat pemecah seperti palu yang digantung pada piringan atau silinder yang berputar dengan cepat. Nah, fungsi dari hammer mill sendiri sebagai alat pengubah ukuran suatu bahan produksi menjadi butiran-butiran tepung yang halus dengan bantuan palu-palu yang bergerak dengan cepat pada piringan rotor. Bagian-bagian dari hammer mill sendiri ada 5. Yang pertama ada foundation. Foundation ini merupakan bagian paling dasar dari hammer mills. Fungsinya untuk menggabungkan sekaligus menopang semua bagian dari mesin. Yang kedua ada rotor. Rotor ini memiliki fungsi untuk menggerakkan mesin. Nah, rotor ini merupakan penggerak utama dari mesin hammer mills. Rotor memiliki struktur yang terdiri dari poros utama, piringan penghancur, piringan bingkai, dan juga landasan. Rotor mampu bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, karena bergerak dengan sangat tinggi ini, diperlukan pemeriksaan rutin untuk memastikan terjadinya keseimbangan pada masing-masing bagian struktur mesin. Next. Yang ketiga ada operating door. Operating door sendiri ini memiliki fungsi sebagai pintu di mana nantinya operator dapat melihat sekaligus memeriksa struktur yang ada di dalam mesin. Yang keempat ada casing atas. Casing sendiri ini, casing yang pada bagian atas difungsikan untuk menghubungkan mesin atas dan bawah, di mana dalam bekerja mesin milling pabrik terigu hammer mill membutuhkan kerjasama yang sinergis antara mesin atas dan juga mesin bawahnya. Next. Nah, yang terakhir ada feeding gauge structure. Sesuai dengan namanya, bagian ini tuh merupakan operator bertindak seperti feeder atau seseorang yang memberi makan. Dengan kata lain, melalui bagian ini, operator dapat memasukkan bahan baku yang akan diubah ukurannya. Nah, pada gambar di samping, yang merupakan feeding gauge structure ini ada di nomor 2. Next. Untuk prinsip kerja dari hammer mill sendiri, yang pertama, umpan akan masuk melalui bagian paling puncak casing yang berbentuk silinder, kemudian dihancurkan pada palu-palu ayun yang berada pada piringan rotor. Nah, kemudian pecahan-pecahan tadi itu terlempar pada anvil plate ke dalam sebuah casing. Lalu dipecah kembali menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang kemudian digosok menjadi serbuk. Setelah itu serbuk-serbuk tadi didorong keluar keluar bukaan yang dilapisi dengan ayakan. Next. Nah, di sini ada gambar alat. Yang kiri ini adalah hammer mill reversible dan yang kanan merupakan hammer mill irreversible. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya yang kedua ini ada impactor. Next. Impactor sendiri ini mempunyai bentuk yang menyerupai hammer mill, tetapi tidak dilengkapi dengan ayakan. Impactor ini merupakan mesin pemecah primer untuk batuan dan biji, dengan kemampuan olah sampai 600 ton per jam, di mana partikel yang dihasilkan ini mempunyai bentuk yang hampir seragam dan menyerupai kubus. Next. Adapun impactor atau impact breaker ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dengan poros horizontal dan poros vertikal atau vertical shaft impact breaker. Untuk yang poros horizontal ada dua jenis, yaitu single impeller impact breaker dan double impeller impact breaker. Next. Untuk prinsip kerja dari impactor sendiri ini, pelat bentur atau breaker plate dapat diatur posisinya untuk mengatur ukuran butiran agregat yang diinginkan. Demikian juga putaran rotornya, di mana makin tinggi putaran rotor, maka makin kecil ukuran butiran agregat yang akan dihasilkan. Pada umumnya, hasil dari agregat ini berbentuk kubikal. Pelat bentur atau breaker plate tidak selalu berbentuk pelat, tetapi ada juga yang berbentuk pipa silinder. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu rolling compression mills, di mana rolling compression mills ini ada dua jenis, yaitu ball mill dan roller mill. Yang pertama yaitu ball mill. Ball mill ini sering disebut sebagai pulverizers, di mana alat ini juga merupakan salah satu alat pembantu utama di pembangkit listrik dari batu bara. Ball mill atau penggiling mangkok ini terdiri dari sebuah mangkok dan dilengkapi juga dengan roll, di mana mangkok dan roll ini masing-masing mempunyai alat penggerak yang terpisah. Untuk fungsi dari ball mill sendiri, ini yaitu untuk menggiling batu bara mentah menjadi kehalusan yang diinginkan agar dapat diumpankan ke dalam tungku pembakar pada generator steam. Next. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari ball mill. Untuk ball mill ini, umpan masuk dari feed hopper ke dalam mangkok yang berputar. Di dalam mangkok tersebut, kemudian butiran-butiran padatan akan tergerus oleh roller yang berputar dengan kecepatan sedang dan berlawanan arah dengan putaran mangkok. Udara panas kemudian akan masuk ke dalam mills dan menghilangkan embun atau mengurangi kelembaban dari produk. Sekaligus juga akan mengangkat dan membawa partikel-partikel yang lebih ringan ke classifier, dan partikel-partikel yang akan berukuran besar ini akan jatuh ke proses penggilingan selanjutnya. Produk selanjutnya akan ditangkap menggunakan siklon. Next. Selanjutnya yaitu roller mill. Roller mills ini merupakan mesin penggiling yang sering digunakan di pabrik tepung. Alat ini sering juga disebut sebagai ring roller mill atau medium speed mill, di mana fungsi dari roller mill ini yaitu untuk menggiling bahan yang cukup keras seperti biji-bijian yang harus direduksi menjadi bubuk yang sangat halus. Next. Prinsip kerja dari roller mill sendiri ini hampir sama dengan ball mill, tetapi pada roller mill ini partikel padatan akan tergerus di antara roll dan confining ring. Plow atau pengaduk yang terpasang pada apron di bawah crossing roll ini berfungsi untuk mengaduk partikel-partikel dan melemparkannya ke crushing zone. Alat ini sering juga dilengkapi dengan ayakan internal untuk menapis partikel-partikel padatan dengan ukuran yang terlalu besar. Produk dengan ukuran yang diinginkan akan keluar lewat atas, terbawa oleh udara yang dihembuskan ke dalam alat. Next. Selanjutnya yaitu ada action mills. Alat ini adalah alat penggiling yang memiliki dua pelat kasar yang saling berhadapan dengan satu diam, satunya berputar dan terbuat dari baja. Jika material ini diumpankan masuk ke dalam ruang antara dua plat, mengalami gesekan dengan permukaan plat menjadi lebih halus. Fungsinya untuk mereduksi bahan lunak atau kasar menjadi partikel yang lebih halus. Ada dua jenis action mill, yakni single runner dan double runner.
Untuk sebelah kiri adalah yang single dan sebelah kanan adalah double. Untuk perbedaannya terletak pada beratnya, di mana yang double runner ini akan menghasilkan partikel yang lebih halus, sedangkan yang single tidak. Untuk prinsip kerjanya terdiri atas dua plat kasar yang saling berhadapan, satu diam, satunya bergerak. Jika material diumpatkan dengan cepat, maka pengecilan lebih diakibatkan oleh pemecah. Untuk kecepatannya, operasinya di bawah 1200 rpm. Kehalusan output dikendalikan oleh jenis plat dan spacing. Untuk kelima ada tumble mill. Ini dibedakan menjadi dua, ada ball mill dan juga tube mill. Untuk ball mill sendiri memiliki definisi salah satu jenis mesin penggiling yang terbentuk silinder, diameternya bervariasi mulai dari 25 sampai 150 cm dan berputar pada sumbu horizontal. Untuk fungsinya menggiring material yang lebih keras menjadi material yang sangat halus. Biasanya digunakan dalam proses pembuatan cat, keramik, semen, kembang api, dan batu bara. Untuk prinsip kerjanya sendiri memutarkan tabung yang berisi dengan peluru besi seperti bola-bola yang sudah diisikan dalam mesin grinding tersebut terbuat dari baja. Untuk proses penghalusan terjadi karena mesin grinding yang berputar sehingga bal di dalamnya ikut menggrinding, menggerus dan menggiring seluruh material di dalam grinding sampai halus. Yang kedua ada tube mill. Definisi tube mill sendiri yaitu peralatan yang berbentuk silinder yang di dalamnya terdapat steel ball sebagai media grinding atau penggilingan. Untuk fungsinya sendiri terdapat wiener yang berfungsi untuk menggiring permukaan bagian dalam mills dari grinding media atau steel ball. Wiener juga berfungsi untuk mengangkat steel ball untuk menghasilkan efek tumbukan atau impact dan efek penghalusan pada material sehingga dihasilkan material yang lebih halus. Untuk prinsip kerjanya sendiri, partikel yang berukuran lebih besar dasarnya adalah gabungan dari partikel-partikel kecil yang terikat adanya energi molekul. Jadi hakikatnya proses penggiringan adalah menimbulkan suatu energi melawan energi molekul tersebut, sehingga partikel-partikel kecil dipisahkan. Energi ini dihasilkan oleh gerakan grinding media dalam tube mill akibat energi yang diberikan oleh motor kepada tube mill. Untuk prinsip kerjanya sendiri lanjutan yaitu proses penggilingan tube mill terjadi antara lain ada crushing dilakukan oleh energi tumbukan terhadap partikel yang sangat besar. Yang kedua yaitu ada coarse grinding dilakukan oleh sebagian energi gesekan terhadap partikel-partikel yang agak besar. Yang ketiga ada fine grinding dilakukan oleh energi gesekan terhadap partikel yang kecil menjadi partikel yang sangat halus. Terima kasih. Baik, dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.